Hidup bahagia di jalan dakwah dengan melazimi amar ma'ruf nahi mungkar. Niki para rawuh, saya ingin mengantarkan mudah-mudahan kundur panjenengan pikanto oleh-oleh lah. Bapak Ibu sekalian, kula badhe matur wau ingkang kaitanipun kalian dakwah. Ngaten. Mana-mana hidup di jalan dakwah. Pengertian dakwah. Lughah bahasa, lughawi, mengharap dan berdoa. Niki asline bahasane ngoten niku, mengharap dan berdoa. Jadi doa itu juga dakwah. Maknanya umumnya begitu lughawinya. Atau mendorong orang untuk memeluk suatu keyakinan. Ini arti aslinya dakwah secara lughah. Ajak-ajak, mendorong, nyurung, nyengkuyung wong domen ngerti agama. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, niki sing rada perlu menukik ke sini, pengertian dakwah kedua istilahi. Memperbaiki keadaan kaum muslimin. Kok memperbaiki keadaan kaum muslimin? Berarti ono kaum muslimin sing durung apik. Belum baik. Memperbaiki keadaan kaum muslimin. Ya. Dipundhut ya. Ya. Dan memberi petunjuk kepada orang kafir. Jadi ke dalam adalah orang Islam, hurung kabeh wong Islam pas secara syariat. Kondisi ideal itu bagaimana Al-Qur'an dan As-Sunnah berjalan. Niku kondisi ideal. Ning napa sakniki Al-Qur'an dan As-Sunnah sudah berjalan? Belum. Jangankan kok sing abot-abot, hudud sing enteng-enteng wae urung lakoni malah saya ora karuan sakniki. Jajal contoh urusan dahar. Sakniki niku sing tren malah nek dahar niku nek mlaku-mlaku kok. Nggih mboten. Jadi justru sing sakniki niku tren niku malah nek ngadeg meh arek entek karo comak camuk karo omong-omongan karo cerita karo golek meneh. Wis oleh tengkleng isih karo golek tongseng. Niki ngoten niku sakniki malah tren kok. Kula nate ngaji teng Kudus. Kaget rampung pengajian kursine malah dilempit. Niki resepsi pengajiannya, resepsi nikah. Rampung pengajian malah kursine dilempet. Ini karepe piye gitu. Makanya kalau matur wau, ini pentingnya dakwah untuk mengantarkan dari kondisi real. Iya. Realitas sekarang ini kaya ngeten iki lajeng kondisi ideal. Warnanya kok putih ya, nggak cetha ya. Iya ini harus diganti nih mas. Di komando sekali warnanya diwarnakan merah aja. Nanti kan berubah semua. Para rawuh, gak apa-apa santai. Niki kondisi yang realitas kados ngaten kita harus mengantarkan sampai kondisi ideal berjalannya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka perlu namanya dakwah. Ngoten. Lah dakwah niki supados ada sebuah perubahan. Kalau Bapak Ibu meresani kawontenan Arab, Jazirah Arab dulu, karena dakwah, karena Quran mereka berubah. Bangsa Arab itu bangsa yang kemudian disebut dalam Al-Quran surat Al-Jum'ah, walladzi ba'atsa fil ummiyin rasulam minhum. Awal ayat surat Al-Jum'ah ngendikaaken bangsa Arab itu bangsa yang ummi. Napa ummi? Ra iso maca, ra iso nulis, buta huruf. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum lajeng yatlu alaihim ayatihi
Setelah yatlu, setelah kemudian tilawah Al-Quran dibacakan, luar biasa perubahan bangsa Arab karena Al-Quran. Ada 4 yang kemudian disebutkan dalam surat Al-Jum'ah ayat 2. Yatlu, kemudian tazkiyah, gitu kan? Kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, kan gitu. Wa yuzakihimnya itu tadi. Ada 4 inilah yang merubah dunia Arab. Bahkan di akhir ayat surat Al-Jum'ah, wa ingkanu min qablu lafi dhalalim mubin. Keadaan bangsa Arab saat itu dhalal. Dhalal niku napa? Sesat. Sebelum kata dhalal, saderengipun wonten kata-kata dhalal diawali dengan kata lafi. Ayo, artinya napa lafi? Mana kata Al-Qur'an ngendikanipun Allah ingkang kata ada kata lafi? Lafi khusrin. Teman-teman, bener-bener sungguh-sungguh, nyoto-nyoto, mubin yang terakhir. Wa ingkanu min qablu lafi dhalalim mubin. Awale dhalal ana lafi, lebare dhalal mubin. Niki nek memahami dengan kenikmatan bahasa, jur rasane niku lain. Kurang apa ngendikanipun Allah? Ya. Ya, sip. Ya, cetha saniki nggih. Nah, ganti, alhamdulillah, jazakallahu khair. Kondisi bangsa Arab kondisinya dhalal yang nyata, dhalal sesungguhnya. Karena Al-Quran turun ada dakwah, berubahlah bangsa Arab. Hebatnya lagi Bapak Ibu, lek rubah ora suwe, ming 23 tahun Pak Bu. Singkat sekali. 13 tahun di Makkah, 10 tahun Madinah. 10 tahun di Madinah, Rasul mengkader para kader-kader sahabat, kemudian Rasul sedo kebutuhan dunia terhadap apapun disiapkan oleh Nabi. Mau ahli ekonomi ada, mau ahli tata negara ada, mau ahli perdagangan ada. Itu setelah mereka kenal dakwah. Mila para rawuh, nah ngoten niki wampun. Nah, ke dalam adalah orang Islam, keluar non Islam, non Muslim. Jadi memberi petunjuk kepada orang kafir agar mau memeluk Islam untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bapak Ibu, panjenengan lan kula niku jan bejo hidup di akhir zaman, tetapi pikantuk Al-Qur'an. Quran niku 30 juz dibagi menjadi 3. Sepertiga sejarah masa lalu, sepertiga undang-undang aturan untuk hidup saat ini, sepertiga ketiga apa yang akan terjadi. Lengkap mboten? Lengkap. Sing sejarah biyen, bukan dongeng. Bedane dongeng karo sejarah? Nek sejarah nyata, nek dongeng ngapusi. Contone kancil nyolong timun, itu dongeng. Al-Quran sejarah. Banyak pelajaran dari sejarah. Dari seluruh nabi, dari 25 yang diceritakan dalam Al-Quran, sinten sing paling banyak sejarah diungkap? Nabi Musa alaihissalam. Ini mesti dikaji. Kenapa Nabi Musa? Kenapa kok orang nabi liyane sing penuh sejarah sejak lahir, sejak sebelum lahir sampai diutus menjadi rasul utusan Allah. Itu Nabi Musa penuh dengan pelajaran. Ini Nabi Sulaiman rapatiyo. Nabi Sulaiman ini kan sebentar dalam cerita. Begitu. Tapi
Musa luar biasa Pak, lengkap sekali. Karena memang agar Nabi dan umat Nabi ini mengambil contoh dari sejarah, mengambil pelajaran. Ini yang pertama, sejarah. Yang kedua, undang-undang. Undang-undang Al-Quran ini undang-undang, aturan, semua diatur, diterangkan. Maka pentingnya ta'limul kitab wa ta'limul hadis atau al-hikmah. Itu Al-Baqarah 129, Al-Baqarah 151, Al-Jum'ah ayat 2 niku nerangke ngoten. Rasul diutus ada 4 tugas. Tugas pertama membacakan ayat-ayat Allah. Tugas kedua taklim, mengajarkan Al-Quran, taklimul Quran atau taklimul kitab. Dan yang ketiga taklimul hikmah atau al-hadis. Maka Bapak Ibu, yang keempat tadi adalah wa yuzakihim, tazkiyah, membersihkan, mensucikan. Bapak Ibu, pentingnya Al-Quran dan sunnah. Dan saya matur dan, karena nanti ada kelompok-kelompok Al-Quran kemudian, lebih parah lagi Al-Quran tanpa. Saged bentenaken nggih. Al-Quran dan sunnah satu yang benar itu. Al-Quran kemudian sunnah, nggak benar ini. Apalagi Al-Quran tanpa sunnah. Inilah ingkaru sunnah. Itu. Kalau yang Al-Quran kemudian sunnah, ini ingkaru sunnah neng pilih-pilih. Ya, ora kabeh sing ingkaru sunnah ini yang Al-Quran tanpa sunnah ini parah sekali. Ini hati-hati Bapak Ibu, putra putri, nek do sinau medal saking Temanggung, tetep kudu dikawal. Tetep kudu didampingi pemahaman agamanya, engko nek kelintu. Sebab ana wong-wong sing ora genah. Sakniki niku sing ngrusak karo sing dandani niku akeh sing ngrusak. Jan tenan. Masya Allah, naudzubillah. Ngoten niku. Lah yang nomor 2 di atasnya namanya Al-Quran kemudian sunnah. Nek ana Quran ngendika ngene, hadis kemudian ngene, akhirnya kok ketok beda, hadis yang dibuang. Ini ke Al-Quran kemudian sunnah. Lah sing bener niku Al-Quran dan, sejajar antara Quran dan sunnah. A'immah al-arba'ah, 4 madhab itu, 4 madhab, salah satu imam madhab 4 itu sampai ngendika Al-Quran butuh sunnah. Koyo-koyo kan, koyo-koyo loh ya, tapi tidak, ini harus dipahami. Koyo-koyo Al-Quran ora penting, bukan begitu. Bukan kemudian koyo-koyo kedudukan Al-Quran nomor 2, bukan. Ning Quran dan hadis kedudukannya sama. Maka sampai salah satu dari imam 4 madhab itu mengendika Quran itu butuh sunnah. Coba Bapak Ibu diterangke ting Quran. Sing jenengane bangke batang haram, betul? Lah, hadis ngendikaaken tidak semua bangke ternyata haram. Ono bangke sing halal. Bangke nopo? Iwak. Iwak banyu. Kan gitu. Nek iwak pitik, iwak kok pitik yo. Nek iwak banyu. Jadi iwak niku kula gek mikir, ya Allah, karunia Allah. Kula niku nek dong hari raya Idul Fitri niku sok sengaja pesen peyek unjar peto saking Mertoyudan. Ada nenek-nenek sepuh gitu. Ada nenek-nenek sepuh niku biasanya ndamele peyek unjar gondok. Kula gak mikir yo, nek iwak unjar gondok utawa napa sing lunyu cilik niku jenenge? Uceng. Nah, uceng. Niku kok njuk syariate kudu nyembelih barang kok jan rekoso ya. Mendah kaya ngopo regane peyek unjar gondok nek kudu nyembelih kan gitu. Teko nyerok unjar gondok lebokke ember mati rapopo. Nek coro kudu nyembelih barang gak dilarang. Itulah karunia Allah, ya Allah ya. Kadang kita nggak gali sampai di situ. Ternyata unjar-unjar peto niku ora kudu nyembelih halal.
Ini kehebatan Al-Quran, kehebatan Al-Sunnah. Nerangake ngoten. Begitu sempurnanya agama ini. Masa lalu diterangkan, masa sekarang dibimbing, masa yang akan datang dikabarkan. Wong sing kaya ngene bakal ngene, wong sing ngene ngerek ngesuk ngene. Sapa nandur ngunduh panen, sapa gawe kecuali penjahit. Nek penjahit ora ganggu, dienggo dhewe ora sida. Inilah Islam. Hebat sekali. Jadi orang ingat, siapa berbuat akan bertanggung